Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah seorang aktris cantik, Cahya Kamila. Mbak Cahya, katanya Anda pernah melihat sosok wanita masuk ke dalam sebuah pohon dan nggak tahu sosok itu sebenarnya apa, betul ya? Betul banget. Gimana ceritanya, Mbak? Jadi saya lagi jalan kan, lagi syuting, terus kita mau pergi ke depan gitu, tapi jalan kaki aja gitu kan. Terus, tapi saya lagi bengong gitu, sampai bertiga jalan, terus kayak ada cewek gitu masuk ke dalam belok gitu kan. Terus pas aku jalan, kayak ceweknya pakai rok mini sama pakai high heels kan. Oke. Terus pas jalan, terus aku sambil seksi amat tuh cewek gitu kan, sambil jalan-jalan. Pas aku melewati itu, pas aku lihat, lah kok ini kok pohon, gak ada jalan, kok ini pohon. Aku langsung, tadi lo lihat ada cewek gak sih belok sini? Hah? Yang mana? Nggak ada yang ngeliat? Nggak ada, aku kalau ceritanya merinding. Oke, mudah-mudahan itu nggak karena dikirim orang untuk mengganggu Mbak Cahya ya? Kalau Mudah-mudahan sih enggak mudah-mudahan sih enggak. Kalau dikirim mudah-mudahan sih yang laki aja ya. Oh Kalau gitu cewek ya? sih dikirim. Oke, tapi kalau dikirim santet pernah dengar nggak ada orang yang kena kiriman santet? Sering dengar. Sering ya? Sering dengar. Oke, nah malam hari ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Selo. Selamat malam. Marcelo, boleh diceritakan pekerjaan Anda sehari-hari? Sehari-hari pekerjaan saya seniman, Mas. Seniman? Iya, Maksudnya bekerja di dunia seni sebagai sebagai seniman jalanan. seniman jalanan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami di sini, Mas? Berapa tahun yang lalu saya penganut ilmu kejawen kuno. Jadi ada dua ilmu. Yang satu ilmu yang memang buat urip atau hidup. Yang satu buat menyakiti orang lain atau bisa dibilang santet. Saya tertarik karena zaman dulu saya sering disakiti orang lain. Saya membalasnya bukan pakai fisik tapi pakai ilmu gaib. Apa yang terjadi saat membalas dengan ilmu gaib? Waktu itu ada kepuasan tersendiri, Mas. Buah apa? Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan. Iya, karena saya nggak suka sama si A. Apa yang terjadi dengan si A? Sakit. Sakitnya? Iya. Bisa apa aja. Jadi nanti tiba-tiba jatuh dari motor. Itu pasti terjadi kalau Mas Pasti. melakukan itu. Pasti. Sering dilakukan. Tergantung orang yang menyakiti saya, Mas. Sampai sekarang masih, Mas? Sampai sekarang udah berusaha saya hentikan. Berarti Mas ini ada sifat pendendam sebenarnya ya? Pendendam mungkin dibilang iya. Oke. Tujuan Marcelo datang ke Menembus Mata Batin hari ini? Untuk agar lebih lega. Maksudnya, jadi masih kadang, gue santet loh gitu. Tapi kadang ada hati kecil yang lain tuh, udahlah. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini Marcelo bisa mendapatkan jawaban. Sebenarnya itu suara-suara apa, bisikan-bisikan siapa, dan apakah bisa dikendalikan. Iya. Dan sebaiknya Marcelo langsung cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selo, lahir pada tanggal 25 Juli 1977. Dia seorang pekerja keras, namun memiliki sifat pendendam. Saya melihat korban berjatuhan. Banyak sekali darah yang mengalir akibat Selo. Aura kemarahannya memperlihatkan sosok iblis. Dalam penerawangan mata batin saya melihat korban berjatuhan dengan penuh darah yang banyak. Bau busuk, bau amis, bau mayat. Halo, Malam Roy. malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Nama Selo, tanggal lahir 25 bulan 7 1977. Ya, Mas Selo ini punya ilmu yang bisa dibilang mengirim santet. Kalau sakit hati, punya dendam, mengirim santet kepada orang tanpa pandang siapapun dia, sakit, dan sekarang sering mendapatkan gangguan, bisikan segala macam, maunya terbebas dari gangguan dan bisikan-bisikan itu. Iya, betul. Oke. Saya melihat Mas Selo dengan penampilannya. Saya tidak menjudge dari penampilan, tetapi apa yang dibawa dari Mas Selo energinya sangat negatif sekali ya. Tetapi saya terus mencoba untuk mencoba untuk menggambarkan apa yang saya lihat di sini sebenarnya. Apa yang kamu lihat, Roy? Sosok orang tapi berantakan sekali ya. Ada sekitar, saya ngeliat ada 10 korban ya. Bener 10 korban, Mas? Iya, Yang betul. kedetek. Baru yang saya rasa bagi Roy Kiyoshi ya. Maksudnya Yang terasa yang ada terlihat 10. dari Roy Aha. baru 10. Sebenarnya Yang parah memang 10. parah tuh dalam artian seperti apa? Sakit sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai meninggal nggak? Enggak. Saya kalau sampai meninggal enggak. Mas nggak takut Saya nggak mau. dosa ya? Nggak. Ya makanya itu, Mbak. Oke. Makanya saya berusaha untuk nahan kan. Ya, dan ini yang digambar Roy kayaknya ada beberapa makhluk, beberapa sosok. Apakah ini korbannya, Roy? Ya, betul sekali. Kamu tidak jujur tadi. Saya lihat ada yang meninggal justru. Hah? Sebenarnya tanpa kamu ketahui. Ada kemungkinan iya tanpa saya ketahui karena memang ilmu saya ini kalau yang menyakiti saya belum minta maaf Terus dibuat. terus Dibuat. Cara mengirimnya tuh gimana sih, Mas? Dan apa yang dikirim? Dari ritual kah? Atau Ada, Mas. apa yang dilakukan Mas Selo? biasanya Ada. saya di kamar sendirian. Terus ada satu mediasi patung Oke. kecil itu buat ngirim. Aha. Terus beberapa benda yang lainnya sih. Dan kekirim ke orangnya. Apa yang dikirim? Hantu, setan, jin, iblis, Biasanya siluman? kayak yang Atau benda-benda tajam ya. apa yang dikirim? Lebih ke makhluk halus sih sebenarnya. Saya nggak pernah ngirim paku atau apa kayak nggak santet pernah yang itu lain ya? nggak. Lebih ke makhluk halus. Jadi Seperti apa bentuknya? kasat mata, Mas. Dia bisa berbentuk apa aja. Dia semacam energi. Kalau yang melihat, wah ini nih sosok siluman kera ya, dia berubah kera. Jadi seperti apa yang penglihatan orang itu lihat. Oke. Jadi Mas, Anda maaf kenal kalau- ya? Sosok itu kenal ya? Sebelumnya Mas kepercayaan kan kejawen ya? Iya, jangan. Itu kalau kejawen itu kan percaya dengan alam gitu ya? Iya, betul. Dan korban-korban Anda, semuanya Anda kenal? Ada sebagian justru kenal, kan ada nyakitin yang enggak hati. sih. Ada yang nggak kenal? Oh dia nggak kenal? Iya, ada yang nggak Kok kenal. nggak kenal disantet juga sih? Karena waktu itu nggak enak aja ngeliat saya. Gitu. Nggak enak ya.
Oh, kalau nggak enak ngeliat Mas langsung disantet juga itu? Iya, maksudnya setelah beberapa kali ketemu, kok Kayaknya kayaknya nggak ngeliat enak. gua nggak enak nih, sentimen ya sama gua. Maksudnya merasa diremehkan. Iya, betul. Iya. Biarpun cuma berperasaan aja Mas Iya, langsung bisa. betul. Saya ngelihat banyak orang yang udah menjadi korban ya. Di antaranya tiga orang perempuan, empat perempuan, dan ada satu korbannya masih di bawah usia yang tergolong cukup muda, 30-an, 25 sampai 30. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Iya, betul. Dan ya? Ada satu korban yang sampai sekarang belum minta maaf sama saya, belum sembuh. Siapa itu? Bisa dibilang adik ipar sih. Nah, adik ipar sendiri. Iya, betul. Adik dari istri Marcelo. Betul, Wow. betul. Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Boleh kami tahu? Jadi dia nggak menghargain saya. Jadi nanti ngobrol, saya dilempar bantal atau apa. Oh. Nanti saya kasih saran baik, dia nggak mau. Lama-lama Cuma gara-gara itu tersinggungan terus. Ya, karena Mas ini cepat tersinggung ya sebenarnya. Kalau saudara kandung pernah nggak Mas? belum. Mas dilempar bantal, saya pikir dilempar batu gitu. Kalau dilempar bantal kan kenapa harus disantet ya? Berulang kali, Mas. Kalau sekali dua kali saya nggak mungkin. Jadi sebenarnya bukan bantalnya, cuman harga dirinya Iya. yang merasa. Tapi itu udah pasti kena ya, kalau Mas santet pasti kena ke orangnya. Kalau misalnya orang itu sangat lurus agamanya kuat, itu Bisa kena nggak? nggak ya? Kena tapi lama. Pasti kena, Kena tapi lama. Dan efeknya nggak parah. nggak parah. Makanya saya tadi bilang yang parah 10. Yang lain paling sakit biasa. 10, tapi banyak banget. 10-nya berdarah-darah ya. Wah, Sampai Sampai berdarah. darah-darah ya. Iya, Roy. Iya. Ini korban-korbannya semua dan semuanya meninggal sebenarnya atau masih ada yang sakit kena santetnya dia, Roy? Sebenarnya kalau saya lihat ada yang meninggal tanpa dia ketahui. Iya, ini yang saya gambarkan darah ini adalah sinyal buruk. Artinya kayak tanda-tanda alam yang sangat buruk sekali. Kalau ini darah ini melambangkan sebenarnya kematian. Ini anak kecil ya, Mas? Ini ada anak kecil juga loh sebenarnya. ada Bukan- anak kecil ya Mas? Ya, kamu cepet naik pitam, Iya. Oh, gampang tersinggung, gampang langsung tersinggung marah. dan gampang marah. Dan saya melihat juga ada semacam makhluk yang aneh sekali berbentuk seperti ini. Apa itu? Seperti Hantu, pocong. Pocong. Kamu melakukan sesuatu mediasi itu dengan pocong juga ya? Boneka. boneka pocong. Lebih tepatnya sih bukan boneka pocong sih ya. Tapi ya patung kecil gitu. Patung pocong. Patung. Enggak juga sih. Atau mungkin Roy Patung patung, itu tapi dari apa? di dalamnya itu sebenarnya ada Ada sosok roh. pocong. Ada Oh, Mungkin nggak? dia bilang iya. dimasukin. Patung dia bilang ada. Yap. Dalamnya Mirip. banyak banget. Dalamnya banyak banget. Itu di Mas Roy sendiri yang ritualkan masuk ke dalam situ ya? Atau Maksudnya? Ya Mas Selo yang melakukan ritual untuk mengisi Iya. makhluk-makhluk mengisi itu ke itu dalam. kan? Iya. Biasanya yang aku tahu kalau kejawen atau itu dengan bentuk keris-keris itu tuh, saya Iya. pernah tahu juga ada kejawen dalam itu keris bisa bergoyang-goyang sendiri. Saya tahu. Pernah lihat langsung? Pernah. Tapi Dan itu harus diritualin setiap malam satu surah ya. iya betul. Tujuannya Diman- untuk memanggil malam- makhluk-makhluk itu masuk ke no, benda-benda. itu kalau yang ada benda-benda yang sudah ada rohnya itu harus dimandiin dalam malam satu surah itu. Jadi para kejawen semua itu mengumpulkan keris-keris atau apapun yang ada isinya itu untuk diritualkan. Jadi Tujuannya? dibersihin tujuannya untuk biar rohnya itu nggak marah nggak apa. Oh, Jadi harus dimandikan lewat ada oke. apa itu Ada Mas ritual. kayak Ada ritualnya ya. pakai bunga atau wangi-wangian ya kan? Ini Oh, ada adalah sosok yang lain. Iya, jadi ini sebenarnya adalah sosok
satu orang perempuan dan dua sosok penampakan yang mengerikan sekali berbentuk seperti ini. Pucat banget dan sangat bau busuk banget. Ya mungkin benar saja yang kamu bilang patung tapi diisi oleh makhluk-makhluk halus seperti ini. Ini korbannya saya melihat yang saya detect baru 10. Belum yang lain yang belum kedeteksi. Masih ada yang belum diceritain. Belum, mungkin dia lupa juga karena kan saking kebanyakannya. Dan mereka ada di sini semuanya. Semuanya apa yang mereka inginkan, Roy?